Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu. Bukan karena kekuatan, kegagahan kami. Hari ini kami datang sujud menyembahmu. Hari ini kami datang sujud memuji namamu. Berilah waktu kami Tuhan yang singkat ini. Kami rindu untuk mengasihi Engkau. Kami rindu untuk mengenal pribadimu. Dan kami rindu untuk membuka Tuhan hati kami. Kuatkan iman kami, bebaskan roh kami untuk kemuliaan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan sabda firman-Mu akan membentuk kami lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, maka kami sudah serahkan semuanya menjadi bagian-Mu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sucikanlah hati dan pikiran kami, tubuh dan roh jiwa kami. Dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Di nama Tuhan, shalom saudara. Kami rindu, ya, ada satu pujian mengatakan, kami rindu Tuhan ya, memuji dan memuliakan namamu. Tapi kita sadari saudara bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita membuka hati, kita belajar untuk memahami semuanya agar hati kita itu menjadi miliknya yang sah di bumi maupun di surga. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam satu tema di mana temanya adalah gelap atau terang. Saudara, coba kita perhatikan ya, bukan kita itu mencoba-coba, tetapi kita merenungkan ya. Hidup kita yang sesungguhnya itu sangat singkat. Kita untuk hari-hari ini loh saudara ya, apakah saudara tidak merasa bahwa hari-hari ini sangat singkat sekali? Sebentar malam, sebentar pagi, baru di sini sudah senja, baru di sini sudah siang, baru di sini. Jadi perputaran alam ini begitu cepat, sehingga kita tidak bisa kadang bukan ngerem, memilah-milah waktu, ya, dimana untuk merebahkan dan istirahat itu kayaknya susah. Nanti pada waktu jam, dimana jam kita untuk jam tidur, pola berpikir kita ini bergerak. Ada yang memikirkan persiapan besok. Ada juga yang memikirkan ini bagaimana ya kelanjutannya hidup ini. Ada juga yang memikirkan, aduh ya apa ya, ini kok nggak selesai masalah ini. Ada juga yang memikirkan, gak tahu aku gak ngerti. Nah itu saja. Jadi saat kita beristirahat, pola berpikir kita ini yang bekerja. Sudah sadar atau tidak? Karena dengan pola berpikir itu saudara, itu sering kali masuk di dalam jiwa kita dan di dalam kehidupan yang secara lahiriah atau logika, bahwa hidup yang selalu penuh dengan banyak hal di situ, di mana dalam proses kenyataan hidup tidak sesuai, itu sudah menjadi apa ya, bukan tema, bukan tegang, menjadi suatu pemikiran ya, yang kadang membuat kita tidak mampu ya, karena hal itu akan mengangkat kita untuk menuju kemana langkah kita. Jadi kita itu tidak boleh berhenti saudara, karena kita ini mengikuti perputaran dunia ini. Dan kalau perputaran dunia ini berjalan saudara, maka kita harus mengerti bahwa ada satu pemisah ya, bahwa kekudusan yang kita punyai yang dari Tuhan itu adalah terang. Jadi di sini katakan
gelap atau terang. Dan saudara bisa melihat gambarnya, kalau anak kecil aja sudah tahu bahwa tengkorak itu pasti setan, ya. Dan kalau dalam perjalanan hidup kita, ya, sebagai orang pilihan Allah, kita tidak mengerti atau pura-pura tidak tahu atau menganggap bahwa Tuhan yang menjadi kemenangan bagi kita, tapi kita tidak melangkah. Nah, hal-hal seperti itulah yang kadang membuat kita menjadi kekacauan di situ. Iblis itu nenek moyang kita, saudara. Dia tahu benar bahwa kelemahan kita itu di mana. Ya. Kalau saat kita istirahat, kelemahan kita itu memikirkan keekonomian, memikirkan kesehatan, memikirkan apa, itu tidak akan selesai-selesai. Kenapa? Karena itu adalah perjalanan hidup yang tidak pernah, apa orang bilang, berhenti, ya. Karena itu adalah perputaran. Dan saudara tahu bahwa kalau namanya berputar itu, saudara, ya, berputar itu seperti roda, ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, saudara akan membaca dalam kitab Wahyu itu bahwa ada roh yang berputar seperti roda, dan itu berjalan mengelilingi kuasa-kuasa yang ada di sekitar kita. Nah, suatu saat kita akan terangkan itu. Yang penting sekarang kita bicara tentang gelap atau terang. Kita tahu bahwa iblis itu adalah nenek moyang kita, tapi sejauh mana iblis itu mengerjai kita, kita harus mengerti kuncinya, ya. Sebetulnya di dalam kitab firman Tuhan bahwa iblis itu taringnya sudah dicopot, ya. Dia hanya bisa menggaul-gaul dan bisa gigit kita. Jadi kita seharusnya sadar bahwa iblis itu hanya menakut-nakuti kita. Tapi kalau kita terus masuk di dalam alur gelap, ya pasti kita akan menjadi buloy dia, jadi miliknya dia. Dan itu akan berkepanjangan karena itu melewati suatu proses. Demikian juga terang. Mengapa di sini ada salib dan ada kepak sayap? Ketika kita datang pada Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Tubuh. Ketika kita melipat tangan dan menutup mata, roh kita itu sujud menyembah Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Jiwa kita juga menyatu. Maka urapan Tuhan itu bekerja. Dia memberikan lingkaran di dalam tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu. Kedua, ketika kita mulai belajar untuk mencintai Tuhan dan kita mau masuk di dalam kebenaran Tuhan, saudara, dan kita betul-betul menikmati pimpinan Tuhan, maka semua pujian itu akan membawa kita, tubuh kita yang tetap di sini berdoa, tubuh kita akan mendapat sukacita. Yang sakit disembuhkan, yang punya luka batin dibalut, yang punya beban berat, Tuhan ikut campur tangan. Lalu setiap pujian itu, pujian dan syukurku, nah itu ada sesuatu yang mengangkat roh kita untuk menghadap padanya. Dan kalau sudah menghadap, ku bawa padamu, itu kita bisa menitikkan air mata, bukan gembeng, misalnya. Itu tuh menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan itu terasa sekali di dalam urapan ini. Jadi kuasa Tuhan itu menghinggapi kita seperti kepak sayap itu tadi yang saya lihat di gambar itu, kepak sayap. Tidak cukup dia menaungi aja. Bahkan di sini katakan dengan rendah hati ku persembahkan. Kita membuka hati, saudara.
Dan kita menyadari, sadar bila ku ada. Kenapa saja? Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Itu menuntun kita supaya jiwa kita ini sadar bahasa itu tidak ada artinya apa-apa. Jadi setiap ujian itu bukan hatimu menerima. Kepak itu tidak hanya diam, tapi dia akan menaungi kita. Sudah diberi sinar, dinaungi, maka kuasa Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita punyai. Kita perhatikan baik-baik di sini. Ada satu firman Tuhan. Kita akan buka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin. Jadi kita tahu bahwa terang itu akan menunjukkan kita sebagai pelita, petunjuk bahwa hidup kita ini betul-betul menjadi anak-anak yang sudah diberi urapan terang itu. Kenapa? Karena kepak kemuliaan Tuhan itu sudah menutupi hidup kita, menjaga kita, melindungi kita, memberikan kekuatan kepada kita sampai Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Ada satu kesaksian mengenai tubuh kita, saudara ya. Suatu ketika saya tinggal satu pelayanan di desa. Karena saya seperti biasa, saya jalan kaki dan tubuh saya agak tidak enak badan waktu itu. Tapi saya menganggap bahwa kalau tidak pusing, saya bisa. Tapi kalau saya ngeleang, pasti jatuh. Jadi saya merasa panas dingin, tapi saya bisa jalan, tidak apa-apa. Akhirnya saya keluar. Begitu saya keluar, loh, kok mendung, gelap. Ya udah, kita bawa payung. Ambil payung, loh, kok kecil payungnya. Itu logika, saudara. Tubuh itu punya pikiran, ya. Oh ya udah, kita ganti yang besar, payungnya besar, ya. Payung kelawar kan besar, ya. Sudah, kita tenang membawa itu. Akhirnya kita jalan, ya. Saya buat tongkat jalan. Tak lama kemudian hujan terus, ya. Nah, hujan terus itu belum sampai di tempat di mana saya mengajar. Karena saya kan guru sekolah minggu. Akhirnya ya saya tidak bisa apa-apa. Ya udah kita jalan aja. Tidak lama kemudian saya dengar suara, tante. Ya walaupun kita belum menikah, tapi mereka kan biasa memanggil tante, ya. Tante sama om. Tante siapa? Oh, orang di sebelah, di ujung gang itu ada anaknya orang yang, ya orang bilang seperti jualan mie gitu ya, saya 2 kecil-kecil. Ya sekitar 6 tahun, satunya itu 4 tahun, 6 dan 4. Saya loh, kamu mau kemana? Saya pengen ke sekolah minggu. Oh ya udah saya, ayo ikut. Karena dia terlalu kecil, tidak mungkin payung itu tak gini loh. Jadi saya mau tidak mau, saya gendong anak yang paling kecil tadi. Begitu saya gendong, hanya yang 7 tahun itu, saya suruh mengikuti baju saya. Nempel di sini dan pegangan baju saya. Kenapa? Karena di depan itu ada got. Got itu penuh dengan air dan kita tidak tahu selokannya itu di mana berada. Tidak mungkin kita pegang rasa mana ya selokan, tidak mungkin. Ya, karena saya pakai sepatu. Dan anak ini memang pakai sandal jepit, tapi kan tidak mungkin saya suruh, mana selokannya? Yang mana yang selokan kita cari? Tidak mungkin. Cuma saya bilang, Tuhan, saya milikmu. Engkau sudah bentengi saya dengan kemuliaan-Mu yang sinar hari. Engkau sudah meringkupi saya dengan kepak sayap-Mu. Saya mau jalan. Salib. Jalan salib ini saudara, namanya. Jadi kalau kita sudah hati-hati, sudah semuanya hati-hati, ternyata ada sesuatu yang kita tidak mengerti, tiba-tiba terjadi.
Berarti kan kita mau tidak mau melakukannya. Kadang kita kan juga seperti itu, kita programnya bagus, ternyata ada sesuatu yang kita tidak sangka-sangka harus begini. Akhirnya sudah kita jalani. Begitu saya mau melompat, ini pikiran itu masuk saya. Iyalah itu pas mbok lompati itu selokan. Nek pas mbok lompati itu pas yang jegrong bawah, kamu jatuh loh, karena kamu gendong dan kamu bapaknya. Waduh, iya benar. Logika aja benar. Akhirnya saya harus bagaimana Tuhan? Bingung saya. Hanya saya bilang gini, kamu itu bawa apa? Oh, aku sama mama aku bisa kasih itu perlak kecil, ya segini gitu saya. Nggak tahu tuh perlak apa, atau yang jelas tuh dibawa dia. Oh ya udah, kamu tutupan itu ya. Terus saya ambil sapu tangan saya mbak sapu tangan tuh sapu tangan laki. Makanya saya bingung. Saya itu biasa tidak pernah mbak sapu tangan laki ya saya. Kok ini sapu tangan laki yang tak bawa? Ternyata Tuhan punya maksud. Jadi kalau saudara, ini satu pelajaran buat tubuh kita. Kita ini sudah siapin, ternyata ada sesuatu yang, loh, kenapa kok bawain? Tuhan punya rencana. Jadi kita tidak mau ngomel-ngomel. Kok ini tidak usah. Hanya saya ambil itu sapu tangan, saya baru sadar, saya ikat di tempat anak yang 4 tahun tadi. Saya ikat. Terus saya mau apa gitu? Tapi gerakan itu begitu cepat tuh. Payung tutup dan masukkan ke air itu. Benar sih, sudah masuk. Dan kalau ada batasnya kan bunyi klatok gitu, ada sesuatu batas. Tapi kalau enggak, ya berarti itu tanah biasa. Kan itu selokan ada pinggirannya tuh. Nah, benar begitu tok, oh ini, begitu tok, oh ini. Saya kira-kira oh ini sama ini. Ya udah, ayo kita lompat. Saya lompat dulu, terus akhirnya saya buka itu payungnya, akhirnya anak itu saya angkat, nah, jalan. Saat saya mengangkat, saya bunyi, waduh, muka-muka tidak keseliu. Itu pikiran logika saya. Hanya saya jalan, hanya saya ngajar, tidak ada apa-apa. Pulang, baru adem panas. Akhirnya saya minum air anget, sini saya jadi sakit. Jadi baru ingat, oh tadi saya angkat anak ini. Mungkin terlalu cepat atau salah melangkah. Saya untuk narik gini itu. Itu jalan salib, kata Tuhan. Kamu halo? Enggak. Kamu sakit? Ya. Berarti apa yang saya lakukan? Nah ini saya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Hatimu akan terang. Pikiranmu akan terang. Dengan terang itu kamu akan nyaman. Contoh aja, ruangan ini begitu gelap, saya akan jadi kacau. Pikiran kok gak hidup-hidup gitu. Begitu ada terang, kita bisa tahu, oh itu pintu, itu sama seperti itu. Ketika kita dengan kondisi apapun sebenarnya, keadaan apapun, kalau kita punya terang, kita akan merasa nyaman walaupun tubuh sakit. Hanya saya berdoa, Tuhan sucikan air ini. Demikian juga, sucikan juga. Tidak ada parfum, ya, tidak ada balsem, yang ada minyak putih. Jadi saya bilang, Tuhan, saya ingat bahwa minyak urapan itu ada, ya, tapi saya tidak punya. Saya punya cuma minyak putih. Tak serano urapi minyak putih ini. Sucikan air minum ini. Dan saya besok mau masuk kerja. Dalam nama Tuhan kami bisa berdoa. Amin. Dan berserah. Setelah itu saya minum, saya gosok, saya tidur. Besok paginya saya tidak bisa bangun. Saya teriak sama mama, tolong bangunin aku. Waduh, kamu keseliu nih, coba lihat. Dilihat punggungnya ada apa?
Akhirnya saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, saya punya terang. Sekarang saya mau kerja. Karena saya ingin menyelesaikan tugas saya. Karena setiap pagi pukul 4, saya harus buat kue saudara. Untuk saya titipkan pada satu sekolahan. Jadi kalau saya gini-gini tidak bisa. Karena lumpia itu kan harus duduk, begini, bergerak pokoknya. Tidak bisa. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, mesti serah. Nah, saat saya sudah menyiapkan semua tepung, apa segala macam, saya rajang semua, saya tinggal duduk itu saya mikir, bisa enggak. Tapi saya yakin bahwa saya bukan anak-anak malam. Kalau anak-anak malam tidak tahu jawaban, tidak ada solusi. Tapi saya ini anak siang, saya ini terang. Berarti ada solusi bagaimana cara saya membuat kulit lumpia itu tanpa ada sakit. Itu solusi. Tak serama Tuhan. Akhirnya tiba-tiba aja mama ada dan mengangkat itu agak tinggi, ya. Terus di meja, terus saya bisa mengerjakan itu semua. Terus saya naik sepeda juga tidak bisa, saudara. Jalan salib yang kita pikir itu sampai LO, tidak ada jawaban. Karena kita pakai kekuatan manusia. Tapi kalau pakai kekuatan Tuhan, beda. Hanya sudah, saya bingung jalan aja, jalan aja. Begitu jalan, sudah sampai di tempat perempatan, ada teman saya. Tin, mau kemana? Ke sekolah. Ayo ikut. Kok bisa? Ayo ikut. Tambah dimarahin. Hanya saya naik. Pegangan cara apa dia? Ya. Jadi ini pegangan, sini sakit, pegang, sini megang lumpia. Oh, itu semua kayak mati. Tapi saya bilang, Tuhan, aku bersyukur, aku tak empat saya. Bersyukur, tak serang. Bukan, Tuhan, bersyukur, sembuh. Enggak. Itu terang. Kita anak-anak terang. Kita ini betul-betul yang dikatakan anak-anak siang. Tidak boleh ada rasa takut. Akhirnya begitu sampai, saya bilang terima kasih. Saya bilang, sorry ya, aku udah bisa nganter kamu. Tidak apa-apa. Saya jangan terima kasih. Nah, dalam perjalanan itu, Tuhan bicara. Saya pernah dibicarai dengan Tuhan. Ya apa bicaranya? Ya Mbak Gunda. Enggak, banyak cara. Ya. Akhirnya saya berjalan, ada tukang becak yang bungkuk. Jadi ini punggungnya tuh mentol. Saya lihat tukang becak itu harusnya tidak bisa megang karena ini kan mentol, sakit juga. Jadi dia kalau gini-gini tidak bisa terus sakit. Kenapa Bapak itu bisa? Langsung ada jawaban, karena terlatih. Bisa kan? Selesai. Terus ada orang pincang, saudara. Pincang kecil separuh Roma, separuh kecil. Tapi dia di depan kan ada bis umum, saudara. Dia tuh bawa teh, kerat teh dulu yang dijual-jual. Dia bisa naik dengan lincah tanpa jatuh. Saya juga mikir, loh, itu bapak bukan anak muda, kok bisa ya kayak gitu? Karena dia berani. Loh, dijawab gitu, saudara. Karena dia berani. Oh, ya udah, tidak mikir lagi, udah. Sudah, sampai mau di tempat seberang, mau nyebrang. Di depan itu kan kita rumah masuk gang, mau nyebrang itu ada seorang ibu-ibu sudah yang buta sudah tidak kelihatan. Dia dengan santainya membawa tongkat itu sambil, dokter permisi ya, maaf ya, permisi ya, maaf ya, dokter, sampai nyebrang saudara tanpa gemetar. Padahal bus itu bis mobil semua kan dia misi ya, keras permisi ya, maaf ya, saya mau nyebrang ya. Saya sampai gini, ibu ini bukan berani, bukan terlatih, dia sejak buta. Itu saya jawab gitu, karena pasti nanti ada jawaban. Saya jawab, ibu ini tidak terlatih dan dia juga, ibu ini tidak berani, tapi dia buta. Tuhan bilang apa? Karena dia mau.
tidak takut sedikit pun. Nah, terjawab saudara. Dari jawaban pertama sampai ketiga tuh. Kamu seperti ini, apakah kamu sama seperti mereka? Mereka tidak mengenal aku, tapi mereka Halo, ada mau yang bisa saya berjuang. bantu? Dari situlah saudara kita sadar bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjuang. Amin. Ingat orang di sekitar kita itu masih ada. Kita itu ada saat ini. Kita jangan lihat yang di atas. Itu kata dunia. Lihat orang di sekitar yang lemah. Kita bersyukur karena kita bisa seperti ini. Amin. Jadi mari kita harus menyadari, jangan mengeluh. Jangan kita menyadari bahwa kita tidak mampu. Kita ini anak-anak siang, bukan anak malam. Tidak tahu jalan. Sudah kasih jalan. Sudah dikasih tiket masuk surga. Sudah. Bahkan Tuhan sudah berkata bahwa aku ini sudah memberikan cahaya. Cahayaku itu sudah turun memperlengkapi kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, baik tubuhmu, rohmu, jiwamu. Berarti sudah lengkap. Tapi kita sebagai orang pilihan Allah, kadang kita diguncangkan dengan masalah-masalah kita, dengan perkara-perkara kita. Itu jelas. Saya ingat satu kesaksian lagi. Suatu ketika, saudara, saya itu berjalan di rumah sakit. Ya. Saya tahu bahwa perjalanan itu tidak mudah, tapi saya masih sakit tuh, saudara. Itu. Saya bilang, Tuhan, saya datang ini karena saya menjenguk, bukan karena sungkan, tapi saya menjenguk. Saya kok pengen datang menemuinya. Itu saudara papa. Hanya saya datang. Saya juga tidak apa ya orang bilang. Di situ anggapannya kita, oh ayo masuk. Tidak dianggap. Tahu ya saudara? Orang bilang tidak dihargai, tapi tidak apa-apa. Saya kan masih remaja. Ya buat apa? Gitu untuk, aku dihargai tidak ada artinya. Hanya saya ada di jendela gitu. Saya berdoa, Tuhan, suci no Tuhan, hati saya. Suci no Tuhan, Cik Wan, namanya Cik Wan itu koko daripada adik papa. Tuhan, suci no hatinya, suci no Tuhan, kenali Tuhan lebih dalam. Nah, dijawab sama Tuhan, bukan, waduh, kamu lihat ada burung itu, di situ ada burung putih bersih. Terus gak lama lagi ada burung lagi hitam, jadi di situ itu putih sama hitam. Jangan kamu perhatikan. Yang burung hitam itu kayak juhat, nggak kelihatan. Jadi kalau burung putih itu mau ambil apa, dipatuk itu. Nanti kalau mau ke sana, dipatuk itu supaya pergi. Itu burung hitam. Ya. Tapi yang burung putih itu rela. Dia bahkan makanan dia makan, dia ambil itu dia tidak melawan bersama-sama. Dia cari lainnya. Dan matanya juga beda. Jadi seperti kayak jahat. Hanya Tuhan bilang, hidupmu itu harus seperti itu. Harus rela. Walaupun kamu dihina, dicaci, kamu tidak dihargai. Walaupun mungkin kamu jatuh paling ke bawah, aku tidak akan melepaskan kamu untuk jatuh. Aku akan pegang kamu dan aku akan angkat seperti apa yang kau beri dalam hidupmu. Apa? Iman. Itu iman takaranmu, saudara. Imanmu hanya separuh, takarannya ya dapatnya separuh. Itu. Kalau imanmu penuh full, Tuhan ngasih full. Jadi itu takarannya, rahasia kita. Jadi kalau kita tahu hal itu, berarti kita harus belajar seperti itu, belajar untuk mengimani full, jangan setengah-setengah. Akhirnya ya Tuhan, saya tahu, baiklah, saya percaya. Nah, terus saya berdoa. Tuhan bilang apa? Tidak diterima doamu. Loh, kenapa? Kan saya mendoakan saudara papa, kan tidak apa-apa. Oh berarti aku tidak layak karena aku masih kecil. Tidak. Karena di dalam tubuhmu ada roh.
Bingung juga saya. Saya juga bilang apa ya maksudnya. Saya juga tidak tahu. Akhirnya Tuhan bilang, Widesi, duduklah diam dan menyembahlah. Ya, akhirnya saya duduk, saya nyanyi. Karena saya itu tidak punya nyanyian untuk menghafal seperti yang kita nyanyi ini, saudara. Mungkin lebih masuk ya. Seperti ini, ya, aku tahu hidupku adalah penyembahan, itu tidak punya. Yang saya punya itu ada satu, ya. Di dalam dunia anak-anak sekolah ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, hati berglori. Itu saya dibilangin sama Tuhan, kamu milih yang mana? You milih hati yang berglori Tuhan. Ya sudah, itu tak lepas roh di dalam punggungmu. Saya kaget. Memangnya saya punya roh di dalam punggung apa? Nah, dibuka. Nah, itulah penglihatan. Dibuka. Saat itu hujan. Saya mbak payung dan saya lagi nyari batasnya kolam, selokan tadi. Ternyata di situ tidak jauh dari situ ada kuburan, saudara. Dan saya juga tidak tahu, entah tak injek, entah apa, roh itu masuk di dalam punggung saya. Nah, mengapa dia tidak bisa mengerjai? Karena kita punya terang. Mengapa dia tidak nakut-nakuti kita? Karena kita adalah anak-anak siang. Nah, itu saja bedanya. Jadi kita tetap sakit, tapi tidak akan dibiarkan Tuhan membiarkan. Tidak. Aku ambil. Udah ambil sudah. Saya merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Ular besar. Sampai saya nunggu saya. Itu logika. Itu ular paling berapa meter di tubuh saya. Sisik kuning. Wih, serem. Oh, melihat. Pusing. Itu dunia roh. Jadi ular yang besar itu tadi, saudara, itu kegelapan. Jadi terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Kalau saudara memihak pada terang, boleh, kegelapan itu akan diusir dari hidupmu. Baik dalam tubuhmu, roh, jiwamu. Itu sudah kuncinya. Ternyata sesungguhnya Tuhan itu sangat mencintai kita. Dia akan menjaga kita, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa, adalah gelap. Makanya kita sadar bahwa hidup kita ini bukan kekuatan kita lagi, tapi Tuhan menjamin kita lebih dari hidup dan nafas kita. Amin. Nah, begitu kita keluar, roh itu keluar, wah, langsung aja sudah ada satu gerakan kuat. Nah, itu begitu roh itu keluar, ketika kita pelepasan penguasa apa, kuat, keluar sudah. Begitu dikeluarkan, kita ada sukacita. Dan itu otomatis kita langsung mendoakan orang itu. Begitu saya doakan, saya melihat rohnya dia keluar. Dan dia bilang, Tuhan, aku ini punya anak. Tapi apa yang kulakukan ini sia-sia belaka. Loh, ada yang jawab, malaikat, kenapa? Ya karena aku kerja mati-matian. Tidak ada yang nurun kayak aku. Tahu ya nurun. Jadi kalau dia bekerja, dia ini bagian dokter, tidak ada yang nurun dari dokter. Gitu, intinya seperti itu. Tuhan bilang, itu hak mereka. Yang penting kamu mendoakan anak-anakmu supaya anak-anakmu itu berguna. Dia bilang, dia nangis. Saya tahu roh tidak akan nangis, tapi saya melihatnya dia sedih sekali. Nadanya, kata-katanya, saya hidup percuma. Loh, kenapa? Anak saya tidak berbakti. Loh, saya ngomong, loh, dia berbakti kok, dia sayang sama papa mama. Bukan itu yang aku cari. Loh, kenapa?
harus bertanggung jawab atas hidupnya. Contohnya kayak apa? Sekolah. Apa yang dilakukan dia saat sekolah? Oh, dia ketemu sama teman-teman, dia omong, ajak obrol sana obrol. Yang dibicarakan bukan pelajaran, tapi cewek atau cowok. Atau juga yang dikatakan adalah omongan, oh aku suka game ini, aku suka ini. Jadi menyimpang dari pelajaran, menyimpang dari seorang pelajar. Demikian juga anak-anak yang masih kecil, ya, udah yang masih kecil 7-8 tahun. Dia dikasih makan dibuang. Dia sedih. Nasi itu beli 1 biji itu ada harganya. Saya kecewa. Belum terlambat kata Tuhan. Satu lagi dimanja satu. Yang tengah. Pintar memangnya anaknya aku itu. Apa-apa 100 nilai. Tapi dengarkan ya. Ma, aku beli sepeda. Beli sepeda. Ma, beli sadar sing apik. Beli sadar sing bagus. Jadi anak ini dimanja. Akhirnya dia lupa semuanya. Nah, disinilah papanya bilang, umurku ini sudah nambah Tuhan. Saya sedih sekali. Jadi saya ikut sedih. Tuhan, beri penghiburan. Terang itu akan memberi penghiburan. Jangan takut kata Tuhan. Hanya malaikat turun. Dia jamah. Jangan takut. Aku menyertai. Oh, pada saat sudah tahu, ketika Tuhan berkata, aku menyertai. Lihat dengan aja. Ada satu kuasa yang turun masuk di dalam kehidupan saudara saya, saudara mama. Mukanya berseri-seri. Akhirnya dia siap Tuhan. Saya mau hidup bersama Tuhan. Hanya dia masuk lagi ke tubuhnya. Saya ke dokter datang. Bagus. Oke. Besok boleh pulang. Bukan karena doa saya. Kenapa dia kok tidak sembuh-sembuh? Karena depresi. Dengan perkembangan anak-anaknya tidak ada perkembangan. Mari kita sadar bahwa hidup di dunia ini banyak masalah, tapi kita harus ingat bahwa terang itu harus kita miliki. Satu lagi saudara, sebelum saya tutup, selama hidup pasti ada hal yang tidak baik terjadi. Itu tadi sesuatu yang terjadi kita tidak undang, kita tidak minta, ada di depan kita. Tapi percayalah, kita berserah dan terus berpaut kepada Tuhan, maka hal yang tidak baik itu dapat diubah Tuhan menjadi hal yang baik. Jadi ingat saudara, Tuhan itu tangannya selalu terbuka untuk kita. Doamu, permohonanmu, permintaanmu itu digenggam oleh Tuhan. Dan doa itu, permohonanmu, kerinduanmu itu diserahkan kepada Bapa di surga. Bapa di surga yang melihatnya. Kalau dilihat sudah waktunya tiba, dan suruh malaikatnya untuk menyelesaikan tugasnya. Begitu sangat gamblang. Disinilah kita tahu bahwa cahaya kemuliaan Tuhan itu turun di tengah-tengah kita dan Dia ada bersama kita. Amin. Kita lewati karena Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Dia ada, Dia bekerja, Dia mampu, Dia berjalan. Loh, Bu, kalau tanya Bu, seandainya saya itu anak Tuhan, bisa nggak setan itu merasuk saya atau mengerjai saya? Bisa. Contohnya saya tadi, saya kan pergi ke sekolah minggu. Saya kan guru sekolah minggu, bisa mendoakan. Kenapa? Itu ular bisa masuk ke tubuh saya sampai sakitnya saya bangun. Tuhan izinkan. Nah itu supaya apa? Supaya kita tahu ada satu pelajaran yang harus kita ingat, bahwa hidup kita ini adalah miliknya sepenuhnya. Bersandar lebih lagi. Supaya apa? Supaya Tuhan membuka pintu kuasanya untuk hidup kita sampai Maranatha datang. Amin. Kita imani karena Tuhan ada bersama kita.